Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang bagaimana melakukan uji hipotesis dari K sampel menggunakan uji ANOVA satu arah, analisis of variance satu arah, one way ANOVA. Di sini diberikan permasalahan seorang guru matematika mengajar di 3 kelas secara paralel. Guru tersebut menerapkan model pembelajaran A. Nah, guru itu penasaran apakah sama keefektifan penerapan model pembelajaran A di ketiga kelas tersebut. Nah, untuk itu guru tersebut melakukan pengujian secara statistik ya. Nah, di sini kalau misalnya sama keefektifannya, maka berarti hasil belajarnya juga tidak berbeda ya, sama berarti kalau sama tingkat keefektifannya. Tetapi kalau ternyata nanti hasil belajarnya setelah diuji secara statistik berbeda secara signifikan, itu berarti keefektifan penerapan model pembelajaran tersebut tidak sama di ketiga kelas ini gitu ya. Nah, sekarang kita rumuskan dulu hipotesisnya. Rumusan hipotesisnya H0 sama dengan mu1 sama H0 itu adalah mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3, di mana mu1, mu2, mu1, 2, 3 ini menyimbolkan rata-rata dari sampel kelas masing-masing kelas ya. Misalnya kita buat nama kelas A, kelas B, atau kelas C. Seperti itu ya. Jadi mu1 rata-rata kelas A, mu2 rata-rata kelas B, dan mu3 rata-rata kelas C. Gitu ya. Kemudian H1-nya adalah minimal ada 2 rata-rata yang tidak sama. Ini H1-nya. Sekarang kita uji apakah nanti H0-nya ini ditolak atau tidak. Kalau H0-nya ini tidak ditolak, itu berarti keefektifannya sama. Ya, karena hasilnya sama. Tetapi kalau ternyata H0-nya ditolak, berarti keefektifan penerapan model pembelajaran A ini tentu beragam, ya, tidak sama di ketiga kelas tersebut. Nah, bagaimana kriteria pengambilan keputusannya? Jika nilai signifikansinya kecil dari alfa, nah kalau misalnya sekarang kita tetapkan alfanya adalah 0, misalnya alfanya kita tetapkan 0,05 ya, biasanya dalam pendidikan sering menggunakan alfa 0,05 ya, kita tetapkan alfa 0,05 ya, alfanya sama dengan 0,05. Nah, berarti jika nilai signifikansinya kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Ya, H0 ini ditolak. Kalau H0 ini ditolak berarti tidak sama dong gitu ya. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan, perlu Ibu sampaikan ya apa persyaratan yang harus kita penuhi. Nah, sebagaimana sebelum ini Ibu juga sampaikan bahwa menggunakan statistik parametrik itu syarat pertamanya itu adalah data harus berdistribusi normal. Sekarang kita akan mengujikan 3 kelompok data, tiga-tiganya harus normal. Untuk kali ini ya, Ibu asumsikan ketiga data normal ya, berdistribusi normal. Ya, kemudian yang kedua, apalagi datanya independen, ini datanya saling lepas ya. Dan yang ketiga itu adalah bahwa datanya itu variannya juga harus sama. Ya, variannya juga harus sama. Jadi varian dari data tersebut harus sama. Nah, oleh sebab itu untuk distribusi data kita asumsikan berdistribusi normal. Nah, bagaimana langkah-langkah melakukan pengujian ANOVA ini? Menggunakan SPSS, kita buka SPSS ya, ini kebetulan Ibu sudah buka SPSS. Lalu kita definisikan dulu variabel-variabelnya yang akan kita gunakan ini ya. Di sini ada variabel view, ini nggak perlu lagi Ibu jelaskan karena Anda sudah tahu semua. Ini nilai post-testnya atau kita beri label hasil belajar ya. Kemudian ini karena dia ada 3 kelas tadi, kita bikin kelas. Di sini kita definisikan ya, kelasnya itu 1 untuk kelas A, 2 untuk kelas B, 3 untuk kelas C gitu ya.
Nah, kemudian kita masukkanlah datanya. Data postage ini 1 tadi untuk kelas A, berarti kelas A-nya ada berapa kelas nih? Nah, kelas A-nya ada 40, bukan berapa kelas. Ada berapa sampel? Ada 40 sampel, ada 40 siswa di kelas A. Kemudian yang 2 ini adalah kelas B, ini ada berapa ini? Kelas B-nya ada ini ada 42 siswa di kelas B. Dan seterusnya di kelas C itu ada berapa siswa? Kelas C itu yang 3 adalah kelas C. Ya, berarti ada 38 siswa ya. 40, 42 dan 38, dia 120 ini jumlahnya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana melakukan pengujian ANOVA? Ya, klik nih ya, klik analyze. Kemudian yang compartments yang kita bandingkan adalah rata-ratanya. Kemudian di sini ada pilihan one way ANOVA. Ya, ANOVA satu jalur atau satu arah ya. Nah, kemudian tadi Ibu sudah mentesnya, ini sebetulnya tadi di sini semua ya. Ini kita masukkanlah dependent listnya ke kotak sini. Dependent listnya itu adalah hasil belajar, kita masukkan ke kotak sini. Kemudian faktornya ada kelas, jadi kelas tadi ada 3 ya. Nah, kemudian kita lihat pilihannya di sini, kita pilih 2 ya, sama juga dengan pilih uji normalitas ya. Ini kita pilih 2, Bonferroni dan Skef. Kemudian dengan signifikansi level 0,05. Oke, continue. Kemudian tadi syaratnya homogen ya, homogen. Di sini bisa langsung kita tentukan homogenitasnya ini dengan mengklik option. Di option ini ada pilihan homogeneity of variance. Jadi bisa langsung di sini kita klik homogeneity, kemudian continue. Kemudian faktornya masukkan sudah tadi ya, dan oke. Ada satu lagi post hoc tadi ya, post hoc apa namanya? Sini kemudian ada hasilnya seperti ini. Dari tes homogeneity variance ternyata signifikansinya 0,107. Jadi kalau kita rumuskan hipotesis untuk menguji homogeneity variance ini sama dengan menguji normality ya. Jadi H0-nya varians 1, varians 2, varians 3 itu sama saja. Kemudian H1-nya minimal ada 2 variansnya yang berbeda. Gitu ya. Nah, kita lihat ini varian 1, 2, 3 nilai signifikansinya adalah 0,107. Ini besar dari 0,05. Nah, berarti kalau besar dari 0,05 maka alfanya tidak bisa kita tolak. Ya, kalau dengan demikian ini menunjukkan bahwa varian dari ketiga sampel ini adalah homogens gitu ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya dari ANOVA satu arah ini. Kita lihat hasil, saya besarkanlah biar tampak ya. Nah, kita lihat hasilnya. Nih, ini dengan F hitungnya 3,692. Kalau misalnya Anda menghitung manual, ini F hitung ini nanti Anda sandingkan dengan F tabel. Tapi karena kita tidak manual ya, kita dengan SPSS ya bisa tanpa melihat ini F hitung ini, kita melihat signifikansi saja boleh. Gitu ya. Ini dengan derajat kebebasan dari between group, karena grupnya ada 3, berarti 3/1 ini ada 2. Kemudian derajat kebebasan within group ya. Tadi sampelnya ada 120 dan grupnya ada 3, jadi within grupnya adalah 120 dikurang 3 ya, jadi 117 gitu ya. Oke, ini F hitungnya 3,692. Kalau mau lihat F tabel, lihat
Silakan, kalau ini kita menggunakan SPSS cukup lihat signifikansinya saja 0,028. Nah, 0,028 tadi dengan tadi kita berdasarkan kriteria pengambilan keputusan tadi ya, 0,0 berapa tadi? 0,028 ya. 0,028 itu kecil dari 0,05. Ya, karena kecil dari 0,05 berarti H0-nya ditolak. Berarti ini ditolak. μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 itu ditolak. Ya, itu berarti apa? Berarti keefektifan dari model pembelajaran ini ketiga kelas itu berbeda, tidak sama hasilnya. Ya, ada minimal ada dua rata-ratanya yang tidak sama. Jadi dengan menerapkan model pembelajaran A ini di 3 kelas paralel, artinya 3 kelas yang sama, itu hasilnya berbeda dari pengujian secara statistik menggunakan ANOVA satu arah. Kalau hasilnya berbeda, berarti dapat kita simpulkan bahwa keefektifan penerapan model A tadi itu berbeda dari 3 kelas tersebut. Nah, sekarang bisa kita lihat lebih jauh. Yang kelas mana sih yang sebenarnya yang membuat dia berbeda itu? Nah, kembali kita lihat hasil tadi. Ya, kembali kita lihat hasil pengujian tadi. Kita lihat post hoc-nya, kita lihat post hoc test multiple comparison. Nah, kita lihat di sini ya, dari dia memberikan dua pilihan tadi ya, Skep dan Bonferroni tadi kita pilih. Nah, di sini kelas B dan kelas C ini ada bintang nih. Ini penanda nih ya. The main difference is significant at the 0,05 level. Jadi pada tingkat 0,0 level 0,0 ya, pada alfa 0,05. Nah, jadi kelas B dan C berbeda. Kelas A dan C berbeda. Nah, di kelas A dan B ternyata tidak berbeda. Ternyata yang membuat dia berbeda itu adalah kelas C sini. Nah, sekarang kita lihat pun dari signifikansinya juga terlihat ya. Ya, ini 0,028, 0,028, sementara di C-nya A dan B-nya besar dari alfa. Jadi sama saja nih. Untuk A dan B. Nah, sekarang dari segi homogeneous subsets, kita lihat di sini ya. Ini di kolom 1 dengan kolom 2. Ini kan yang membuat dia kolom A dan C terjadi perbedaan ya. Yang berbeda itu adalah A dan C kemudian dengan B dan C. A dan C dan B dan C itu yang terjadi perbedaan. Ternyata sementara A dan B tidak. Ya, di sini adalah A dan C, di sini adalah C dan B, sementara A dan B-nya tidak. Itu kalau dilihat lebih jauh. Ya, demikian hasil pengujian secara statistik menggunakan ANOVA satu arah dari kasus atau permasalahan tersebut. Ya.